Kita lanjut Pak Ustadz, ini lebih parah lagi nih ya. Ini lebih parah karena ini langsung ya dia sendiri yang ngomong ini. Kalau dialog sama saya, ini nggak apa-apa nih, so 350 miliar kagak masuk. Ini nggak apa-apa ya Allah. Kamu nggak menyangka 350 miliar itu batal karena si Anu bikin YouTube, si Pani bikin YouTube, si Anu bikin pengakuan ini, si Anu bikin enggak. Udah tahu kamu sekarang siapa yang membatalkan? Kau ya Allah. Siapa? Engkau ya Allah. Baik. Kalau gitu kita mulai ya, bikin di New Journey. Asik bahasa Inggris nih. Let's begin your new journey. Ayo kita bikin perjalanan baru kamu. Perjalanan baru dimulai. Mansurologi muncul. Asik. Susuk Mansur mengakui sisi sangat saat ini. Kalau dipikir-pikir, iya dari mana itu? Aduh, setan. Yang lawannya dia. Benar dong. Itu melihatnya nih ya. Terus saya senang cerita tentang perubahan. Bagaimana seorang budak ya slave becoming the king. Senang cerita tentang orang miskin menjadi kaya. Saya suka gitu. Daripada saya menempatkan diri dengan hal-hal yang belum membuat saya menjadi susah, saya menjelajahi dulu ya perpustakaan, cari buku-buku orang-orang yang from zero to hero. Saya lihat jadiin lagi orang-orang yang cerita tentang bagaimana dia berubah menjadi besar. Sudah saya pelajari mereka semua, alhamdulillah gitu. Nah, saudara bersyukur ini. Saudara tinggal ngejelajahi YouTube saya itu. Serius itu. Jadi YouTube saya, insya Allah tuh biasanya gede perasaan. Perasaannya gede ya, Allah dekat gitu. Allah ada gitu. Serius. Saya tidak salam kosong. Saya membawa duha untuk Rasulullah. Saya membawa tahajud untuk Rasulullah. Itulah duit, itulah semangka, itulah melon, berwarna. Saya mencintai sholat-sholat sunnah. Saya mencintai ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Maka kalau saya salam kosong di padang mahsyar, Jibril akan menyampaikan begini kepada Rasulullah, ya Muhammad, labbaik ya Jibril. Masih ingat yang namanya Yusuf Mansur? Ingat ya Jibril? Dia ada di sini dan lagi susah. Kira-kira Rasulullah yang sering mendengar salam dari saya, apakah akan membiarkan Parmin ada di luar memandikan matahari? Sengatan apa nggak mungkin Pak. Saya akan jemput. Begitu juga Allah menyuruh Rasulnya, ya Muhammad, orang yang senantiasa memberi salam kepadamu ada di sini. Dia membutuhkan syafaatmu. Jemput. Oke, itu ya Pak Ustadz ya. Jadi gimana sih hukumnya orang ngaku berdialog dengan Allah gitu? Jadi keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau nggak salah begini bunyinya, saya ada kitabnya. Man ya'taqada annallaha yatakallam ma'al bashar bisautil basar faqad kafara. Barang siapa yang percaya bahwasanya Allah berbicara kepada makhluknya atau kepada manusia dengan bahasa manusia itu, suara manusia, itu kafir dia sudah. Itu keyakinan lo. Cuk, lo tahu rugi berapa? Tahu ya Allah. Itu ndak ada makhluk dengan Khalik itu berdialog saut-sautan, itu ndak ada. Nabi nggak saut-sautan sama Allah. Nabi Isa tidak berjumpa Allah. Dia hanya menerima perintah dari Allah, ya kan? Iya. Nggak ada. Aisyah bertanya, ya Muhammad, ketika Isa ketemu nggak sama Tuhan? Nabi enggak. Terus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Allah itu mengutus malaikat Jibril. Ya. Itu Nabi Muhammad. Ini Yusuf Mansur. Katanya itu ilmu ihsan katanya. Ihsan apa? Nggak ada. Ihsan itu dalam hadis, mal ihsan ya Rasulullah. Al ihsanu an ta'budullah, ya. Au an ta'budallah ka'annaka tarawu. Ihsan itulah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya, seolah-olah. Fa illam tarahu, ya kan? Fa'lam annahu yaraka. Itu yang ihsan. Iya.
Karena Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, kamu harus yakin Allah itu ada. Allah tuh melihat kamu. Ini ilmu ihsan apa ilmu? Kenapa nggak bilang ilmu sekalian ilmu Batara Kala gitu? Karena kan gini maksudnya, katanya ilmu ihsan. Jadi orang yang memahami itu aja yang bisa ngerti gitu. Nggak ada, Nabi itu sebelum Jadi meninggal kayak seolah-olah kita berhadapan gitu. Itu kan cerita dia. bohong itu. Karena tidak ada yang lebih mengerti dan yang lebih sempurna atau yang paling sempurna Islamnya itu tuh tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi, beberapa saat sebelum dia meninggal itu dia bicara kepada masyarakat atau sahabat atau apalah gitu ya. Iya. Dia bilang, ayuhan nas, wahai manusia, qad balagtu, saya sudah sampaikan semuanya. Ma yuqarribukum ilal jannah wa ma yub'idukum anin nar. Setelah saya sampaikan semuanya apa yang bisa mendekatkan kamu ke surga dan apa yang bisa memasukkan kamu ke dalam neraka. Nabi loh, ndak ada ilmu disimpan lah Nabi itu, ilmu kenabian dikasih untuk orang tertentu ya, nggak ada. Tiba-tiba ilmunya ini hanya punya Mesir Mansur gitu. Jadi gini, kan dia mengaku berdialognya secara langsung gitu, dia berdialog gitu, ngobrol, karena dia mengaku bahwasanya itu ihsan gitu. Kalau dari yang saya dengar tadi itu, ya kalau kita pemain ulama-ulama itu bawalah ulama-ulama yang diakui keulamaannya gitu. Saya kan ngutip aja ya. Kalau menurut ulama-ulama itu ya udah kafir ini orang, udah keluarlah dari ajaran Islam gitu. Ya. Karena itu juga membawa ajaran baru Pak Ustaz. Ajaran baru lah. Itu mana ada itu dialog dia masyar itu kan khayalan Mansur itu. Wahai Muhammad itu kan salawat saya. Tapi dia mengakui bahwasanya dia berdialog. Itu gara-gara YouTuber lagi. Mungkin gara-gara Pak Ustadz bikin video itu. Ya, iya. Jadi dia berdialog dengan Tuhan. Itu gimana ceritanya gitu? Nggak ada, itu karang-karangan dianya supaya dia bisa menjadi orang sakti. Bisa nanti ya pundi-pundi uang dapat di mana-mana kalau dia tawarkan paket investasi orang mau kan gitu kan. Ditawarkan nanti apalagi nih sekarang nih ikut beli saham misalnya nih orang mau gitu. Kalau semua itu ndak sekarang ada. mau suruh pilih dia apa? Ya kenapa harus pilih dia kan dia dekat sama Tuhan. Oh, iya. Suruh aja malaikat merubah kenapa? Suruh merubah itu. Iya, coblosan. Kenapa sih? Kenapa milihnya kok anggota DPR misalnya? Presiden sekalian kan dia juga udah ngaku tuh. Iya, pinginnya jadi presiden. Kan doanya terkabul ya. Kan dialog sama Allah. Kan mudah ya itu. Mudah. Ya. Bohong aja ya. Ya, Nabi Musa padahal waktu mau ketemu sama Allah aja sampai pingsan itu. Ya. Dia pengen ketemu sama Allah, bahwasanya di dalam bahwasanya kamu akan bisa bertemu dengan saya gitu sebagai dalam bentuk fisik manusia ya. Iya. Makanya sampai pingsan dia lah. Dan itu akhirnya membuat Nabi Musa itu merasa kecil. Iya. Ini Yusuf Mansur merasa besar sekali karena bisa berdialog gitu. Iya. Itu ajaran baru Pak Ustadz. Iya, dia membawa Allah dan menyampaikannya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah lebih kecil, dia lebih besar dari Allah. Membawa Allah, saya bayangin dong. Kalau bahasa abstrak saya bisa masih ada, bisa kita pahami. Innallaha ma'ana, kan gitu kan? Iya. Kita Allah bersama kita itu bahasa apa ketawakalan itu masih bisa. Tapi kalau dalam bentuk real wujud mana ada? Dia membawa Allah untuk Rasulullah, apa maksudnya? Ya tapi kalau misalkan menurut Pak Ustadz gimana? Kalau misalkan ini Yusuf Mansur itu kayak merasa lebih dekat gitu. Mana ada orang merasa lebih dekat. Coba cabut duit, kalau tujuan belakang pasti duit itu. Mana ada lebih dekat dia, anaknya seolah lebih dekat kepada Allah gitu. Allah mengatakan dia dekat dengan siapa? Ya kan karena kalau dia bilang tadi kalau dia nonton YouTube dia, itu orang kan lebih dekat dengan Allah. Katanya. Padahal akhirnya menyesal lah itu orang kalau lihat YouTube dia itu kantong bisa bolong. Itu yang benar. Ya menurut Agim jadi miskin itu. Kata Agim hati-hati. Habis semua gitu.
Iya kan? Iya, itu faktanya. Nah, faktanya. Karena itu Ustadz Abdul Samad sangat takut itu kalau disanding-sandingkan dengan Syekh Mansur, takut namanya rusak gitu. Ya. Kan dia, jadi nggak ada orang lebih merasa lebih dekat kepada Allah tuh siapa? Yang ada tuh merasa yang Nabi itu yang selalu marah itu ketika dia dalam sebuah apa itu dituduh oleh masyarakat, ya adil ya Muhammad, adil engkau wahai Muhammad, dia marah. Alastun Nabi gitu, bukan enggak saya ini seorang Nabi? Kalau saya nggak adil, siapa lagi yang lebih adil dari saya? Itu ada ya. Tapi merasa lebih dekat. Dasar dari mana? Nabi aja Kan itu ilmu ihsan katanya. ilmu Ajaran ihsan. baru dia tapi ihsan. ajaran baru. Kenapa nggak buat Najani ini mazhabnya Syekh Mansur Tapi Sumansur. atau agama baru Nabinya Syekh Mansur? Ya bisa. Dalam Islam nggak ada. Dalam Islam itu kan ada runtutan ilmu. Kalau Islam cuma ilmu ya. Mana ada orang buat sembarangan. Kiai-kiai ini nggak ada kecuali kiai-kiai yang nggak jelas juga gitu. Suatu baris Ya, misalnya. karena sebenarnya gini, yang kita lihat ya dari beberapa kiai yang terkenal kan, yang cuma sekedar ya maaf ya, yang cerita-ceritanya cuma sekedar mengarah ke sana ya Yusuf Mansur sebenarnya. Mansur aja. Mengarah ke sana lebih kepada material gitu ya. Tujuannya ya kenapa, pertanyaannya kenapa dia bikin MLM kayak gitu ya? Pastilah emang orientasinya uang lah gitu. Uang lah, nggak ada kalau nggak uang. Terus gini Pak Ustadz, ini kan Yusuf Mansur bicara tadi tentang bagaimana kalau misalkan dia berdialog dengan Tuhan dan menjadikan dia apa ya, kalau misalnya dia kan jadi membuka Mansurmologi gitu, jadi seolah-olah dia berencana dengan Allah untuk membuat rencana baru gitu, kayak berdialog gitu loh. Itu kayak apa ya, nanti bareng-bareng gitu loh gitu dengan Allah. Itu masuk musyrik atau masuk syirik gitu? Ya musyrik lah. Musyrik lah. Coba tanya kepada kiai-kiai ini, musyrik gitu. Dalam faktanya Mansurmologi itu jadi bangkrutmologi. Orang kalau ikut pasti bangkrut. Tapi itu rencana dia dengan Allah katanya. Gimana itu? Mestinya itu karena kita masih ada masalah sara ya, Ya. atau suku agama ras dan golongan itu bisa merusak keyakinan, membuat keresahan masyarakat itu. Mestinya kalau hukum kita baik itu ya, orang yang buat pemahaman agama ngaco-ngaco itu ya aparat keamanan sih harus turun tangan. Ya minimal pertama ditegur dulu. Tegur dulu itu dari majelis ulama misalnya, mestinya harus ada teguran. Harusnya udah dari dulu, karena ini video dari dulu emang kayak gitu semua, ngaco semua. Ngaco semua. Iya. Nggak ada. Saat itu sebenarnya tadinya nggak mau ikut-ikutan juga, tapi saya mula-mula hebat sekali nih retorikanya nih. Ya. Lama-lama soalnya isinya sesat semua nih. Sesat dan menyesatkan. Satu. Ini nggak bisa deh dengan segala keterbatasan kita ikut cawe-cawe gitu. Ya karena kadang pakai dalil sendiri dia. Dalil sendiri aja. Ya itu seperti itu, berdialog dengan Tuhan, bikin rencana gitu. Sama Tuhan. Itu berencana bersama Tuhan, itu kan lucu itu. Dia masa sekarang gini ya, gara-gara dibuatkan YouTube oleh orang mengkritik dia, lu tahu Cok? Tuhan katanya ngasih tahu siapa ini engkau ya Allah. Jadi Tuhan membela Yusuf Mansur gara-gara youtuber muncul gitu. Oh tak di mana? Terus Tuhan tuh anak buah dia. Kayak ada demit dia gitu. Ya.